Ya, terima kasih Mas Nurul atas waktunya. Alhamdulillah 3 jam lebih kita berkumpul bersua bersama bicara tentang toleransi, tentang Bhinneka Tunggal Ika dan moderasi beragama, yang mana ketiga-tiganya ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Makanya ini kita jadikan dalam satu judul. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para narasumber, dulur lawasku, Gus Rosad, yang dulu masih bertugas di Batu, sekarang di Kota Malang. Gus pikir sudah jadi Kemenak, ternyata belum kan gitu. Sebenarnya harapan Gus sudah jadi Kakanwil kan gitu, Jawa Timur ya. Tapi semua kehendak Allah diterima dengan ikhlas. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Koko ya. Dan juga kepada Hajah Nur Laila. Beliau pamit karena ada kegiatan lain. Dan juga yang sangat luar biasa kepada dulurku seperjuangan di Sajojo, yaitu Ustadz Paujan Amar, di sela-sela kesibukannya. Kalau dulu sama dengan Gus ya, Gus sampai detik ini masih SPD Ustadz Paujan ya, seperti dahulu kan gitu ya. Kalau Nurul tuh SAG, Sarjana Alam Gaib ya. Sekarang Ustadz Paujan alhamdulillah dikasih amanat sama Allah, tapi Gus senang gitu. Beliau ini kornasnya Sajojo ya. Gus ini Korda Banten ya. Ketua umumnya Gus itu ya, bertanggung jawab untuk membesarkan Sajojo itu rolnya, sekarang punya jabatan Mas Nurul ya. Tapi alhamdulillah luar biasa, di sela kesibukannya masih menyempatkan untuk bersama-sama dengan kita membicarakan masalah bangsa ini. Apa yang telah disampaikan para narasumber tadi sangat luar biasa. Yang mana salah satunya kesimpulannya, dan itu sama ya, bahwasanya toleransi itu bukan menyamakan. Ini jangan sampai keliru dan salah paham. Apabila tidak dipertegas bahwa adanya toleransi itu karena adanya perbedaan. Nah, dengan perbedaan ini jangan dipaksakan sama. Kalau memaksakan sama berarti kita sudah tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika namanya Bhinneka itu perbedaan. Tunggal Ika kita bisa bersatu dalam kalimatun sawa. Dalam sesuatu yang universal di dalam masing-masing agama. Contoh soal mengenai kemanusiaan, mengenai keadilan, mengenai gotong royong, mengenai apa? Hal-hal tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, kalimatun sawa yang ada pada masing-masing agama ini bagaimana dibuat untuk menopang, menjadikan bangsa dan negara ini sesuai dengan harapan pendiri bangsa kita, yaitu seperti yang termaktub di dalam Pancasila kita. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Toleransi akan bisa terwujud apabila manusia itu memiliki mainstream, memiliki pola pikir yang tidak tekstual, yang tidak fanatik buta terhadap agamanya. Itu dimulai dari pola pikir terlebih dahulu. Kalau pola pikir saja tidak punya, maka sulit. Lah, dari pola pikir inilah turun di dalam pembicaraannya. Nah, apabila bisa terrefleksi dalam kehidupannya, dalam perilakunya, maka jadilah dia itu khalifatullah, benar-benar dipakai Tuhan. Jadi insan kamil. Kalau dalam Islam itu Islam, iman, ihsan. Tapi tidak akan bisa terwujud orang bertoleransi kalau pola pikirnya saja seperti kata narasumber tadi, menganggap kebenaran mutlak hanya pada dirinya atau agamanya, yang lain salah. Boleh, dan itu
orang fanatik terhadap agama itu boleh, ya. Yang tidak boleh dengan kefanatikannya ini menganggap yang lainnya salah, yang lainnya sesat. Ini yang tidak boleh, ya. Seperti dicontohkan oleh narasumber tadi, Ustadz Koko, ya. Ustadz Koko katanya istrinya cantik, kan begitu, ya. Dan tidak dengan istrinya cantik ini menganggap atau mengatakan, oh, istrinya Pak Antonius jelek, kan. Istrinya Pak Antonius Kasep, kan, kok Kasep tuh ganteng, ya, kan, dia nggak gelis gitu. Lah ini yang keliru. Sekarang kita punya agama, kalau nggak kita puji kan nggak mungkin. Pak siapa? Antonius, kalau masih punya cinta, masih punya sayang, ya kan? Sampai kapanpun punya anak 35, dianggap istrinya tuh paling cantik. Yang repot apabila pindah ke lain hati ini, kan gitu loh. Jadi ya dijelek-jelekin aja, kan gitu ya. Nah di sini mainstream ini perlu cara pandang, cara pikir di dalam kita beragama. Yang tidak boleh itu adalah moderasi agama, ya. Kalau agama itu sudah ada pakemnya masing-masing dari kitab suci masing-masing agamanya. Nah ini diperlukan juga para pejabat publik jangan sampai keliru ngomong lagi. Moderasi agama, lah nanti akan diserang oleh kelompok-kelompok yang lainnya, ya. Yang dimoderasi itu cara pikirnya, beragamanya. Kita hidup, tinggal, berada, ya. Kenyataan hidup kita ada di Indonesia. Indonesia ada 6 agama, ada ribuan suku, ada berbagai adat istiadat. Dalam kita berceramah terlebih kepada tokoh agama, jangan sampailah, ya, adat budayanya, bukan hanya toleransi pada agama saja, adat budayanya orang lain dijelek-jelekan dalam ceramah kita. Jangan, ya. Apalagi agamanya. Seperti dikatakan oleh sumber tadi oleh Ustadz Koko, ya, cukup jelas Al-Quran melarang kepada kita semuanya umat Islam untuk menjelek-jelekkan agama orang lain. Untuk selanjutnya, seperti apa yang terjadi, gue sangat gelisah sekali pada kasusnya salah satu pejabat publik yang baru-baru ini. Nah, kalau semuanya punya moderasi beragama, itu memiliki nilai toleransi. Bukan asal istilahnya saya pinter, saya alim, saya kepingin top. Ada salah satu pejabat publik, nggak tahu itu salah atau betul, masyian, belum tabayun, kan gitu. Nah di sini diperlukan wisdom. Jadi istilahnya apa? Gue sedih, ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, yang lainnya itu sudah stop tokoh-tokoh agamanya. Ini Ustadz Paujan harapan Gus, kan gitu, ya. Bagaimana next selanjutnya apabila ada berkaitan masalah ucapan dari tokoh publik ataupun apa. Menteri Agama ini kalau harapan Gus, maaf kalau Gus salah ataupun khilaf, kan ini karena harapan saking cintanya anak bangsa agar bangsa ini adem, ayem, tentrem. Menteri Agama panggillah tokohnya MUI, tokohnya Muhammadiyah, tokohnya NU, tokohnya Wasliyah. Pak, ini ada pejabat publik bicara begini perlu ditabayun, Pak, kan gitu. Sebab menjadi polemik, kan gitu. Sehingga yai-yai seperti menentukan isbat, ya, ketentuan Idul Fitri ataupun Idul Korban gitu loh. Yai-yai kumpul setelah tabayun kepada pejabat publik tersebut. Nah, baru dijelaskan. Yang dimaksud begini loh. Jangan ulama ini bicara diserangnya ini. Menteri Agama ini lah, mau jadi apa bangsa ini kalau tidak punya satu imam, kan gitu loh. Bolehlah kita ini berbeda madhab, berbeda ormas, kan gitu, berbeda agama sekalipun, ya kan. Tetapi ayo, di dalam membangun bangsa ini, utamakan sesuai dengan harapan pendiri bangsa ini. Yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bagaimana permusyawaratan ini dulu?
di Tabayun dulu, beliaunya dipanggil, kiai-kiai dipanggil. Lah, yai-yai setelah hasil Tabayun ini, setelah memutuskan, lah pasang badan. Jadi tidak terkesan itu, kasihan. Kasihan rakyat yang tidak tahu, yang tidak paham. Akhirnya kehilangan apa? Kehilangan tokoh. Loh, yai ini kok bicara itu, yai ini kok bicara itu. Ditambah lagi pengamat. Sedikit pun Gus tidak mengkritik dalam artian keinginan suatu bentuk menjelekkan ataupun jatuhkan orang, tidak. Harapan Gus dalam webinar ini setelah apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ke depan makna toleransi, makna moderasi itu tidak pada pandangan sempit. Moderasi harus dibarengi dengan apa? Nilai-nilai toleransi. Nilai toleransi tidak akan ada kecuali punya pemikiran moderasi. Nah, sekarang kita ngatakan moderasi beragama. Belum Tabayun, belum apa diserang. Yang satunya bicara ini diserang sebaliknya. Kan lucu juga dibilang, loh Muhammadiyah tuh punya Tuhan sendiri. Kan jadi tambah kacau kan gitu ya. Ayolah kita jaga bangsa ini kan itu. Jadilah kita semuanya para tokoh agama, para pejabat publik, seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ing madya mangun karso, ing karso sung tulodo tutwuri handayani. Ing madya mangun karso. Yang di depan yang memimpin ini benar-benar mangun karso. Bawa bentuk contoh toladan wisdom kebijakan. Ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Sehingga dari ungkapan perilaku dan sebagainya bisa jadi toladan. Baru rakyat jamaah ini tutwuri handayani. Lah kalau sekarang yang di atas ini yang katanya tokoh agama, yang satu bilang begini padahal satu Islamnya. Yang satu bilang begini dihantam begini, yang satu bilang dihantam gini. Ditambah lagi dihantam oleh pengamat. Kan kasihan. Tutwuri handayani, jamaah kita, rakyat kita, anak-anak kita. Mau berkiblat mikirnya ke siapa? Kalau yang sudah di atas saja ya kan, masalah sedikit sudah dibesarkan, sudah silang pendapat. Nah, kalau kita tokoh agama ini tidak bisa memaknai moderasi dalam arti luas begini, maka jangan salahkan, next kita akan mewarisi generasi-generasi yang saling menghujat, yang saling merasa paling menang sendiri hujahnya, yang saling merasa pendapatnya itu dan paling benar dan tidak boleh dikalahkan. Bahaya ini. Indonesia ada. Indonesia lahir, Indonesia merdeka, Indonesia berdiri karena perbedaan. Beda dengan negara-negara lain. Beda suku, beda agama, beda adat istiadat, beda kepulauan. Tapi alhamdulillah sama founding father kita bisa dipersatukan dengan izin Allah. Ayo sama-sama kita jaga, jangan egosentris, ego sendiri, ego kelompok, ego golongan yang didahulukan. Seperti Gus Rosa tadi, bagaimana yang utama itu bukan mencari paling benar, tetapi mencari win-win solusi, mencari kemaslahatan, mencari jalan keluarnya. Ini apabila kita bisa menjadi panutan. Insya Allah kalau semua berpola pikir demikian, tutwuri handayani, generasi kita kelak di belakang ini akan bisa lebih baik. Demikian mungkin yang dapat gue sampaikan. Sekali lagi, untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, jangan tunggu kalian jadi apapun. Tidak penting Anda harus menjadi orang penting terlebih dahulu untuk melakukan langkah-langkah penting.
Lebih penting Anda tidak menjadi orang penting, tapi bisa melakukan langkah-langkah penting. Dan lebih hebat dan luar biasa sekali apabila kalian jadi orang penting, tapi bisa melakukan langkah-langkah yang penting, maka hal yang penting ini dengan jabatan dan kedudukan Anda akan bisa jauh lebih manfaat. Contoh soal Pak Jokowi jadi presiden, melakukan langkah-langkah penting, bikin terobosan yang dulu jalan yang tol itu hanya ada di Jawa saja yang mulus-mulus. Alhamdulillah, sekarang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti. Sama halnya dengan dulurku, ya, Ustadz Fauzan Amar ini sering sekali meskipun belum jadi orang penting melakukan langkah-langkah penting. Alhamdulillah sekarang jadi orang penting, staf susnya Menteri Agama kan gitu ya. Rugi besar apabila tidak bisa sekian kali lipat melakukan langkah-langkah penting untuk bangsa dan umat. Tapi jangan Muhammad Yatok, Ustadz Fauzan ya. Konco-konco, turun-turun, lihat diajak kan gitu. Biar apa? Maju bersama. Kuyon ya. Ojo telepon nanti. Kok di WA Gus ya. Demikian dari kami. Kalau ada kebenaran dan kebaikannya semata-mata karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan dan kehilapan, baik ucapan kami maupun para narasumber yang ada serta lajunya acara webinar ini semata-mata dari kami dan kita semuanya hamba Allah yang dhaif dan lemah. Kebenaran milik Allah, kesalahan, kekurangan dan kehilapan milik hambanya yang memang diciptakan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan juga dalam keadaan kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah Gus Rosad, Ustadz Fauzan, dan juga Ustadz Koko, Pak Antonius, dan teman-teman yang lainnya, kita bertemu kembali di webinar Agama Cinta edisi 48. Jangan tunggu berapa ribu pesertanya, ya. Kata guru saya, Kiai Haji Imam Jarkasi, apabila kamu mengajar orang, jangan tunggu kamu punya santri 10.000, ya. Kamu tidak punya santri 10.000 aja, ada hanya 1.000, ajarkan. Nggak ada 1.000, hanya 100 ajarkan. Nggak ada 100, hanya 1 ajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Apabila tidak ada satupun, tetap ajarkan melalui tulisanmu. Begitu juga webinar Agama Cinta ini. Tidak berharap apa-apa, tapi mengajak, melakukan langkah-langkah gerakan moral agar sesuai dengan harapan yang ada pada Agama Cinta ini, yaitu makna tersurat dan tersiratnya adalah beragamalah dengan cinta. Dengan cinta ini turunlah kasihnya Allah, turunlah berkatnya Allah. Apabila masyarakat Indonesia ini hatinya penuh dengan kasih dan sayang, maka curahan rahmat karunia dari Allah Ta'ala akan diberikan pada bangsa dan negara ini, sehingga Indonesia bisa terwujud menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lo cinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila merdeka.